Pak, saya panggil saksi Pak Samuel, saya panggil saksi saja ya Pak Samuel. Siap. Pak Samuel, apakah Pak Samuel pernah mengajukan surat keterangan kepada pengadilan negeri Jayapura? Benar. Saya melakukannya itu langsung pribadi. Surat keterangan apa itu Pak? Surat permohonan keterangan menyangkut nomor 539 tentang tidak sedang dicabut hak pilih dan 540 tentang tidak pernah sebagai terpidana. Oke. Apakah Bapak datang sendiri ke pengadilan untuk mengurus itu? Benar, saya sendiri datang langsung ke pengadilan. Oke. Apakah Bapak pernah dikonfirmasi oleh anggota KPU bahwa surat itu digunakan oleh orang lain? Saya tidak pernah dipanggil oleh pihak KPU maupun pihak Bawaslu. Di sini yang perlu saya ucapkan turut berduka cita atas dua lembaga yang tidak memahami tentang aturan-aturan yang sebenarnya. Jawab langsung pertanyaan saya. Pernah dikontak oleh salah satu dari anggota komisioner KPU? Pernah. Saudara Abdul Hadi, komisioner KPU tertanggal 20 September. Yang mana itu yang namanya Abdul Hadi? Ada nggak di ruangan ini? Itulah yang saya tadi sebutkan bahwa sedikit tidak memahami karena seharusnya yang bersangkutan dihadirkan dalam ruangan ini. Jadi yang bersangkutan hari ini tidak hadir? Hari ini tidak ada sama sekali saudara yang bersangkutan. Cukup Pak Jenggo. Oke. Apakah ada dari pengadilan yang pernah mencoba memberitahukan kepada Pak Jenggo bahwa surat dari Pak Jenggo, nomornya berapa suratnya Pak Jenggo? 539 dan 540. 539 dan 540. Ya. Oke. Apakah pernah ada dari pengadilan yang menyatakan mencoba Pak Jenggo suratnya itu diganti saja gitu? Ada semacam pernyataan seperti itu dari pengadilan? Benar. Tertanggal 27 Oktober karena surat saya ini saya urus untuk maju sebagai anggota DPR kursi pengangkatan. Jadi saya tidak pernah terikat oleh partai atau lainnya. Maka kalau ada kasus ini saya berharap pada saat tanggal 20 September dikontak oleh salah satu komisioner KPU, seharusnya dia tahu bahwa di sini ada kesalahan, dia juga harus panggil saya sebagai orang yang memiliki kedua surat yang sah yang saya urus sendiri di Pengadilan Negeri Jayapura. Oke. Demikian. Ada laporan dari masyarakat, dari Pak Kombo kalau tidak salah, ya, yang menyatakan bahwa surat keterangan yang dibuat atau dihadirkan oleh Jeremias Bisai itu adalah suratnya Pak Jenggo. Ya, ada pernyataan seperti itu. Itu dilakukan 18 September itu. Dan setelah ada pemberitahuan itu, kemudian ada cukup banyak di media sosial berkembang surat ya, mengenai hal itu. Apakah Pak Jenggo sama sekali tidak pernah ada panggilan dari KPU untuk diklarifikasi dan dikonfirmasi apakah benar suratnya itu dipakai oleh Jeremias Bisai itu? Ya, itulah yang saya tadi sampaikan bahwa saya turut berduka cita bagian itu. Oke. Surat itu tanggal berapa Pak Jenggo yang waktu dibikin itu? Saya tidak pernah dipanggil oleh No, surat yang Pak Jenggo bikin itu yang nomor 539 dan 540 itu tertanggal berapa? Baik, saya tanggal 19 Agustus setelah saya mengurus SKCK dari Polda karena itu merupakan salah satu syarat yang harus di 20 Agustus ya. Ya, tanggal 19 Agustus saya dari Polda Papua langsung ke PN Jayapura. Oke. Dan saya mengurus sesuai dengan aturan yang ada di sana karena sudah waktunya pulang kantor, akhirnya disampaikan oleh pihak pengadilan untuk kembali tertanggal 20 Agustus 2024. Oke. Apakah Bapak pernah mendapat kesempatan untuk mendapatkan informasi atau dikonfirmasi atau mengkonfirmasi surat keterangan Bapak yang diduga digunakan atau dipalsu oleh Jeremias Bisai? Sudah pernah dapat konfirmasi atau informasi atau minta dibandingkan atau semacam itu? Dari semua pihak tidak pernah saya dipanggil untuk mengklarifikasi atau
apapun di sana. Pernah dipanggil Pak Termohon. polisi? Pernah. Pasca pelaporan, jadi saya mengetahui bagian ini ada terjadi pemalsuan dan lain sebagainya itu tertanggal 19 Agustus. Dan tanggal 20 Agustus saya di WhatsApp 20 September. Di WA? Ya. Jadi tanggal 19 September itu saya mulai mengetahui bahwa ada pemalsuan di sana. Kemudian tanggal 20 September saya dikonfirmasi oleh salah satu komisioner KPU yang tidak dihadirkan di hari ini, Saudara Abdul Hadi. Kemudian tanggal 1 Oktober saya ke Polda Papua untuk memberikan keterangan di Polda Papua. Kemudian karena saya merasa saya bagian yang dirugikan oleh pihak termohon dan calon, maka saya melaporkan ke Polda Papua tertanggal 12 Oktober 2024. Oke. Di Polda Papua pernah diperlihatkan dokumen lain selain milik Pak Jenggo, tapi milik Pak Jerimas Bisai. Ya, diperlihatkan di sana dan saya coba membandingkan dengan surat saya, terdapat banyak sekali perbedaan-perbedaan. Salah satu itu adalah para koordinasi itu tidak dimiliki oleh Pak Jerimas Bisai. Sebelum saya lanjutkan majelis, bukti kami P24 dan P25. Berapa? P24 dan P25 itu adalah surat keterangan yang asli dari Samuel Fritz Kojenggo. P24 dan P25 ya? Ya. Okay. Kemudian ada bukti yang diduga dipalsu. Itu ada di bukti P4 dan di bukti P5. Oke. P4 dan P5, P24. Dan mohon ini ditunjukkan kepada Pak Samuel, apakah betul itu yang pernah ditunjukkan. Nanti kita akan dalami. Ada lagi Pak Bambang? Ada cukup banyak ada. Pak Samuel Jenggo, pernahkah ada orang yang meminta kepada Bapak untuk meniadakan bukti yang Bapak miliki supaya bisa memberikan keleluasaan pada pihak yang lainnya? Baik, yang pernah itu di tanggal 27 Oktober. Karena saya akan maju atau mendaftarkan diri tertanggal 3 sampai 6 November. Nah, tanggal 27 saya kembali ke Pengadilan Negeri untuk meminta penegasan tentang kedua surat ini. Dan itu suratnya ada di sini. Dikeluarkan surat balasan penegasan tentang kedua surat 539 dan 540 yang ditujukan kepada saya tertanggal 30 Oktober 2024. Majelis ada itu surat, yang surat terakhir itu? Ya, itu sudah surat dari pengadilan P27. P27 ya, tolong P27. Jadi majelis untuk diketahui tiba-tiba suket Anda sudah tidak bisa lagi barcode-nya diakses. Begitu kan? Setelah itu Anda pergi ke pengadilan untuk mendapatkan surat ini. Benar. Gitu ya? Benar yang mulia, benar. Kenapa barcode yang tadinya bisa diakses kok tiba-tiba tidak bisa diakses? Dan itu semuanya ada di era terang di sistem di pengadilan. Kenapa bisa begitu, Pak? Iya. Saya kembali konfirmasi karena pada saat saya mau mendaftarkan diri, saya dites scan barcode oleh panitia seleksi calon anggota DPR. Pada saat di scan tidak terdaftar. Makanya disarankan untuk kembali meminta pengadilan untuk mempertegas. Dan pada saat tanggal 27 Oktober itu saya diminta untuk menggantikan surat saya dengan surat yang baru dengan nomor yang berbeda. Terjadi perdebatan di sana. Saudara diminta untuk mengganti surat saudara yang pertama itu dengan surat yang berbeda. Benar. Dan permintaan itu dari Pengadilan Negeri Jayapura. Dan itu saya tidak mau. Saya berdebat karena surat itu saya belum pernah menggunakan. Dan saya bertanya di sana, apakah boleh dua orang menggunakan satu nomor surat? Katanya tidak. Oke, kalau begitu surat saya ini asli kan? Benar. Tolong dipertegas lewat surat resmi dari pengadilan. Ini yang tanggal 30 Oktober. Benar, yang mulia hakim. P27 betul, majelis.
Pak Cukup, Samuel. cukup Pak Bambang? Ada 3 lagi pertanyaan. Pak Samuel. Kalau ini 3 begini Pak, bukan begini. begini Pak. Tadi gini kan? Oh saya begini tadi. Oh, mungkin kelihatannya begini ya. Saya tadi begini. Pak Samuel, ada yang menarik di situ. Yang pertama, ada rapat pleno KPU. Saya menduga Anda tidak tahu, cuman saya mau cek aja, mau kasih tahu saja. Pada tanggal 8 September. Dan ada juga pleno tanggal 13 September. Itu dari sebuah surat KPU, itu ada di bukti majelis nomor P56. Di dalam P56. Di dalam poin ke-7, di situ disebutkan bahwa suket yang digunakan Jeremias Bisai itu pada 13 September itu sudah dikonfirmasi ke pengadilan secara lisan. Dan ada penjelasan dari pengadilan bahwa itu adalah suketnya milik Pak Jeremias Bisai. Ada juga surat dari pengadilan nomor 1777 buktinya, yang dikonfirmasi oleh pengadilan bahwa surat Pak Jenggo itu dipakai oleh Jeremias Bisai. Pak Bambang itu di bukti berapa? Yang pertama tadi di bukti P56, angka 7. Yang kedua di bukti P8. Jadi ada 2 surat. Yang pertama surat P56 itu dari KPU sendiri yang menyurat kepada KPU RI di dalam poin 7. Dia mengatakan telah mengkonfirmasi 13 September ke pengadilan. Jadi tanggal 13 September itu termohon sudah mengetahui. Kemudian mengkonfirmasi. Dan dalam pernyataan termohon itu di poin 7 dia mengatakan sudah mendapatkan informasi dari pengadilan bahwa tidak pernah mengeluarkan surat itu. Pertanyaannya Pak Bambang. Iya ini saya mau lanjutkan. Jangan terlalu panjang prolognya. Pertanyaannya. Ya, ini baru saya mau lanjutkan. Jadi pertanyaannya adalah ini bukan surat, bukan sekedar surat salah, ini surat palsu. Apakah Bapak pernah diminta untuk datang, dikonfirmasi? Karena ada putusan dari DKPP. Kenapa ini tidak dikonfirmasi kepada Bapak? Malah tadi tanggal 20. Padahal ini mereka sudah tahu dari awal ini, tanggal 13. Kalau itu pertanyaannya Pak Bambang, pertanyaan itu bukan ke beliau. Saya tanya kepada beliau. Pertanyaan yang harus dia jawab apa? Jangan pertanyaannya tadi tanggal 13, sudah diketahui tanggal 13 itu. Apakah Bapak pernah dikontak? Kan tadi dikontaknya tanggal berapa? Jawabnya pernah dikontak atau tidak Pak? Pernah dikontak oleh komisioner KPU Papua. Atas nama itu Abdul saudara Hadi tadi? Abdul Hadi tadi, tertanggal 20 September. Oke, lanjutkan pertanyaannya. Saya lanjutkan. Apa percakapan dengan Pak Abdul Hadi itu? Izin dia mengatakan lewat WA, dia bertanya, bro ini punya sampean ya? Saya jawab benar. Pak Samuel ditanya punya sampean, bukan punya pace, bukan? Tidak. Punya paham. Ada buktinya di WhatsApp. Ya. Itu di situ, bro ini punya sampean ya? Itu yang di WhatsApp-nya dimasukkan bukti nggak? Ada dimasukkan bukti, saya Bukti lagi cari berapa? buktinya. Sebentar majelis. Sambil dilanjutkan. Oke, lanjutkan pertanyaan. Ada di bukti P9 majelis. Oke. Print out dari tangkapan layar chat. Bukti P9. Lanjutkan Pak Samuel. Iya, kemudian karena dia screenshot itu di mungkin surat jawaban pengadilan kepada KPU. Dia tanya, saya bilang sebentar bos, saya coba cek dulu. Satu bro, satu bos. Ya, karena izin perlu juga mungkin saya sampaikan dalam hal ini. Kenapa saya sampaikan turut berduka cita? Karena ada beberapa hal. Pertama, komisioner 3 orang di KPU itu sangat saya mengetahui. Pertama, ketua KPU Provinsi Papua, Stef Dumbon, itu cuma 3 rumah di sebelah saya. Kenapa ada masalah dia nggak ngomong sama saya? Padahal jelas-jelas dia tahu bahwa adik kandung saya adalah ketua KPU Sarmi. Itu pertama. Yang kedua, saudara Abdul Hadi, dia pernah sama-sama dengan saya satu partai di partai PKB. Saya ketua, dia sekretaris. Kenapa dia tidak panggil saya lewat ini? Surat resmi atau bagaimana dalam aturan dalam KPU. Yang ketiga, Ami Jaya, ini juga komisioner KPU yang merupakan adik-adik dalam pergerakan mahasiswa. Yang keempat, saudara Yusman Konoras yang merupakan pengacara KPU Provinsi Papua,
Saya pernah berkomunikasi dengan beliau dan saya sampaikan, bro, ini ada masalah. Nah, tolong, ini kira-kira bagaimana menurut bro? Dia jawab, silakan bro, seperti apa menurut bro baiknya. Oke. Kita Lanjutkan, maju Pak sampai Bambang. ke sini. Ya, pertanyaan Bambang, terakhir, lanjutkan. yang ketiga. Yang terakhir. Ya. Ada surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Lurah Mandala tanggal 23 Agustus. 23 Agustus. Ya, di situ dijelaskan domisilinya Jeremias Bisai. Tapi surat yang dipakai oleh Bapak tanggal 20 Agustus. Iya, benar. Apakah surat ini pernah diberitahukan kepada Bapak waktu pemeriksaan di kepolisian? Itu tidak ditunjukkan kepada saya. Yang ditunjukkan itu surat yang dipunyai saudara Jeremias Bisai dan surat saya untuk menjadi perbandingan dan menunjukkan apakah di sini surat saya yang asli atau surat Jeremias Bisai yang asli. Saya sampaikan itu bukan wilayah kewenangan saya, tetapi kalau dilihat secara sekilas, salah satu contoh yang telah saya sampaikan tadi, bahwa di surat keterangan yang dikeluarkan pengadilan negeri, menurut saudara Jeremias itu asli, tetapi bisa dilihat bahwa tidak ada paraf koordinasi di sana. Yang kedua, stempelnya langsung di atas foto, barcode-nya rata bawah. Yang berikut itu, kalau surat asli dari pengadilan, itu tidak ada yang namanya legalisir, tidak ada. Bisa kita bandingkan dengan calon yang lain maupun aturan-aturan yang lain, itu tidak ada. Tetapi saudara Jeremias Bisai punya, ada. Setahu saya kalau kita mau legalisir itu, maka harus difotokopi dulu, ditaruh meterai, baru dilegalisir. Ini tidak. Nah itu. Dan banyak lagi, tapi saya pikir bagian-bagian ini sudah merupakan bukti bahwa diduga itu palsu. Pak, Bapak tidak Kemudian jawab. ada surat penegasan dari Pak Samuel, Bapak tidak jawab pertanyaan saya. Ada surat domisili 23 Agustus. Padahal surat yang dipalsu itu 20 Agustus yang menyatakan domisili. Bagaimana mungkin surat domisili tanggal 23? Tapi kemudian surat yang dipalsu itu ngomongnya tanggal 22, kan tidak masuk akal. Itu Pak Bambang Baik. tidak relevan beliau menjelaskan. Iya. Oke. Terima Oke kasih, ya, Pak. cukup. Baik, terima kasih. Sekarang termohon, silakan. Untuk Silakan. Ya, terima kasih yang mulia. Ya, Khusus buat Pak Sem Jenggo, Samuel Fritz Jenggo. Tadi saudara saksi mengatakan ya bahwa sempat melaporkan di Polda Papua. Benar. Itu hasil pelaporannya bagaimana? Hasilnya. Hasil dari laporan saya, karena saya lagi mengurus, saya punya persyaratan lain untuk maju sebagai DPR. Saya cuma sekali diberikan SP2HP dari Polda Papua. Selanjutnya pasca saya kembali untuk meminta secara tertulis alasan dari Polda, dan memang pada saat itu masih proses perhitungan dan lain sebagainya, maka saya tidak mendapat surat secara tertulis dan saya tidak tinggal di Jayapura. Saya kembali lagi ke Sarmi untuk melanjutkan proses seperti itu. Satu lagi yang mulia bisa? Ya. silakan. Dua lagi juga dibolehkan, Pak. Ya, terima kasih yang mulia. Terkait tadi saudara saksi mengatakan mendapatkan surat SP2HP ya. Itu tanggal berapa? SP2HP. Ya, Ya. Iya. sebentar ya saya lihat. Ya, nggak apa-apa, Pak. Silakan. Majelis tanpa mencampuri, untuk membantu majelis ada di P26A dan 26B yang dipertanyakan itu, terus Biar ada di biar P, dijawab. Untuk kami P berapa? Yang mulia, kami bertanya kepada saksi, Ya. bukan pada kuasa hukumnya ya. Ya, silakan. Oke. Iya. Baik, ini dari Nomor penyidik berapa, Pak? Polda Papua, itu dengan nomor B/627. Garing. Ya, Tanggal berapa? tertanggal 13 November 2024. 13 November 2024. Nah,
Apakah ada lagi hasil laporan lain yang terkait dengan laporan Anda ke Polda, saudara saksi? Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa masing-masing dengan kesibukan, saya dilaporkan di WA dari penyidik Polda yang menyampaikan tentang SP2HP ini, dan saya kembali pada saat itu ke Jayapura untuk mengecek, tetapi masih dalam proses perhitungan. Sampai hari ini belum ada panggilan sampai dari Polda? dengan hari ini. Oke, kita kembali dengan surat keterangan saudara saksi yang mengatakan bahwa suket 539 dan 540 yang di dalam itu milik Jeremias Bisai, yang sesungguhnya milik saudara saksi ya. Saya mau tanya, saudara saksi selama ini berdomisili di mana? Izin, KTP saya jelas dari KTP Anda, Wakde. Pak? KTP-nya? KTP Wakde, tempat saya berdomisili. Bukan di Jakarta, mohon maaf, saya tahu saya akan dijebak di wilayah itu. Dan saya jelas, untuk maju anggota DPR, persyaratan itu semua harus ada. Dan saya selama di Jakarta cuma melakukan tugas-tugas saya. Selanjutnya saya kembali ke Jayapura dan terus ke Sarmi. Cukup ya, makasih. Pihak terkait, silakan. Izin yang mulia kepada Pak Pritsko, saksi, pada saksi. Pertama, kan Bapak sering kali menyebut palsu. Yang dipalsukan ini apa, Pak? Tanda tangan palsu, isinya palsu, suratnya palsu. Apakah ada aslinya? Ini Iya, yang saya sampaikan tadi saya pikir sudah jelas. Salah satu contohnya belum, Pak. adalah paraf koordinasi. Pertama, saya tanya itu, yang palsu itu apa? Kalau palsu kan pasti ada asli. Aslinya apa? Ada. Lalu apa yang palsu? Kopnya yang palsu, tanda tangannya yang palsu, lalu siapa yang memalsukan? Karena perbuatan pemalsuan kan diatur dalam 264, jadi tentu barang siapa yang memalsukan? Ini yang perlu saya tanyakan ke Bapak. Lalu terkait dengan Pak RT, sebetulnya siapa yang punya kewenangan mengeluarkan surat keterangan? Lalu kedua, apakah Pak RT juga tadi Satu-satu menyebut... Pak, Bapak ini ada satu-satu pertanyaan biar dijawab dulu Oh, gitu. siap, lanjut, Nanti ya. susah mengingatnya, Pak. Jangan buru-buru juga, Belanda masih jauh kok. Iya. Silakan Pak, pelan-pelan. Pak Firsko dulu, Pak Jenggu. Siap. Apa tadi Mulia. pertanyaan kuasa hukum pihak terkait? Izin yang mulia. Ya, Seperti mungkin tadi sudah saya jelaskan di sini. Mengapa saya mengatakan itu palsu? Karena yang asli itu tidak pernah ada yang namanya legalisir. Ini asli. Saya urus sendiri. Perbandingannya di sini saya minta dari tim 02 Fakiri. Di sini sama. Tidak ada yang namanya legalisir. Perbandingan berikut di sini paraf koordinasi tidak ada. Untuk perbandingan ada semua. Ini dari Jeremias Bisai punya, tidak ada paraf koordinasi. Dan masih banyak lagi hal yang kurang itu. Kemudian kembali saya juga minta ke Pengadilan Negeri Jayapura tentang surat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Jayapura dengan nomor 1777. Itu di sini menjelaskan di poin 1. Tadi saya mendengar bahwa disampaikan 8 berapa sekian, saya kurang begitu hafal. Tetapi di sini dijelaskan yang dikeluarkan bersamaan dengan surat saya yang menyatakan keabsahan surat saya ini disebutkan nomor 614 dan 15. ini saya bacakan Pak ya, saya bacakan surat 1777 poin 2 bahwa Pengadilan Negeri Jayapura tidak pernah menerbitkan surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya nomor 39 dan seterusnya PN JAP tanggal 20 Agustus 2024 dan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana nomor 540 dan seterusnya tanggal 20 Agustus atas nama Jeremias Bisai SH. Begitu yang Bapak maksud? Poin 3. Poin 3. Bahwa surat keterangan tidak dicabut hak pilih nomor 539 dan seterusnya dan surat keterangan nomor 540 dan seterusnya tanggal 20 Agustus terdaftar atas nama Samuel Firsko Jenggu. Itu yang Bapak maksud? Iya, benar. Ini surat keterangan dari pengadilan? Dari pengadilan. Oke. Bisa paham, Pak? Oke. Apalagi yang mau ditanyakan? Saya kira cukup. Cukup ya? Cukup? Oke. Pak, saya ingin
pastikan Pak Frisco bisa ke depan, Pak. Tolong para kuasa hukum ke depan. Satu-satu. Kuasa hukum dari termohon, silakan ke depan. Satu orang, jangan berdua, nanti kelebihan tempatnya. Silakan ya. Sudah, dari sini sudah? Bapak? Dari pemohon. Pemohon, ini dari mana lagi? Kasih aja. Nah ini kan titik persoalannya di sini. Ini ada surat yang diterbitkan atas nama Pak Samuel Frisco Jenggo ya. Dan ini ada surat atas nama Pak Jerimas Bisai yang disampaikan. Ini dilihat ya. Nah salah satu penjelasan beliau tadi mengatakan ini tidak ada paraf, apa itu istilahnya Pak? Paraf koordinasi. Karena surat ini beliau lihat tidak ada tanda parafnya, ini tidak ada tanda parafnya ya. Dan di sini ada tanda parafnya. Bapak lihat ya. Dan saya bandingkan dengan surat ini, ada parafnya juga. Bapak lihat nggak surat klarifikasi tadi itu? Surat dari Komisi Pemilihan Umum, ini ada parafnya. Ya, jadi surat itu harus ada parafnya kata beliau tadi. Ini dari apa? Dari PN yang mengklarifikasi soal itu. Nah itu, jadi Bapak lihat ini ya. Kuasa hukum pihak terkait pernah lihat ini nggak? Pernah? Jangan iya aja, karena ini akan penting bagi kami. Bapak pernah lihat ini? KPU, surat KPU Papua di sini. Ini Pak Ketua. Bapak divisi teknis lah, Bapak situ Pak, biar divisi teknis yang paling paham. Bapak pernah lihat surat ini? Ya. Ini yang Bapak jadikan alasan bahwa Pak Jeremias Bisai itu tidak pernah terpidana dan segala macam itu? Untuk menetapkannya pakai surat yang 844-845. 844? 845. Jadi pengadilan kembali mengeluarkan secara resmi nomor 844. Itu Anda jadikan di mana itu buktinya? Kami juga jadikan bukti itu. Sabar dulu. Iya. Mana dia? Ini kemudian yang dijadikan T4 dan T5 ya, yang kemudian ini Anda anggap sebagai penerbitan kembali oleh Pengadilan Negeri. Ya. Oke, nanti kita nilai ini semua. Ada berita acara. Di dalam berita acara 505. 505 bukti berapa itu? T14. Ya. T14. Ini berita acaranya. Berita acara apa ya? KPU ya? Kalau ini KPU? KPU dan di situ ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri yang sama. Ini Ketua Pengadilan Negeri. Tanggal 19. 19 apa Pak? September. 19 September. Dan Agustus. Oke, nanti kita cek Pak. Oke, kan ini soal alur ya, keterpenuhan syarat. Silakan kembali ke tempat. Izin yang mulia kami juga membuktikannya di PT. Iya, kan sama itu ya. Ayo nanti kita lihat. 839. Silakan kembali ke tempat. Yang mulia bisa nggak kita Bisa duduk apa lagi? Apa lagi? meminta supaya dibuka akses silonnya? Sabar dulu Pak, Bapak balik ke situ dulu.